Kami dari kelompok 3 akan menjadi tuan rumah dalam perjalanan menarik ke dunia mikroorganisme yang menguntungkan. Kali ini kita akan menggali pengetahuan yang mendalam mengenai probiotik. Probiotik atau yang sering disebut bakteri baik telah menjadi sorotan sebagai elemen kunci dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Mereka adalah sekutu tersembunyi yang bekerja di dalam sistem pencernaan kita, menjaga keseimbangan mikroorganisme, dan membantu kita meraih kesejahteraan secara menyeluruh dalam tubuh. Dalam perjalanan video ini, kita akan membahas berbagai hal menarik mengenai probiotik. Mari berpetualang ke dalam dunia probiotik. Probiotik adalah bakteri baik yang masih hidup dan bermanfaat, disebut juga sebagai flora usus. Berguna untuk menjaga dan mengembalikan keseimbangan antara bakteri baik dan bakteri patogen di usus, agar pencernaan terjaga dengan baik. Probiotik yang biasa digunakan adalah Lactobacillus dan Bifidobacteri yang membantu proses pencernaan, proses sintesa vitamin B, menurunkan kadar amonia dan kolesterol darah, menetralkan racun, dan meningkatkan sistem imun. Salah satu peran penting dari probiotik adalah menghambat pertumbuhan bakteri merugikan, misalnya virus, jamur, ragi, dan parasit lain. Dan juga dapat mengubah senyawa isoflavon menjadi fitoestrogen yang berperan untuk menyeimbangkan aktivitas hormon estrogen. Bakteri baik ini biasanya ditemukan pada produk fermentasi seperti yogurt, miso, dan keju yang diproduksi secara tradisional. Namun, produk-produk tersebut yang sekarang kebanyakan diproduksi secara komersial dan hanya mengandung sedikit bakteri baik yang aktif atau hidup. Manfaat probiotik pertama kali dikemukakan pada tahun 1997 oleh peraih Nobel, Elie Metchnikoff, yang mengamati para petani Bulgaria yang sering mengkonsumsi susu terfermentasi yang mengandung lactobacillus. Ternyata mereka memiliki tingkat kesehatan tinggi dan berusia relatif lebih panjang. Setelah itu, penggunaan probiotik menyebar di Eropa dan kemudian di seluruh dunia. Untuk berkembang, probiotik membutuhkan makanan yang disebut dengan prebiotik. Prebiotik tidak hanya menstimulasi pertumbuhan bakteri prebiotik, tapi juga menghasilkan senyawa yang menguntungkan bagi usus. Kombinasi probiotik dan prebiotik yang meningkatkan kesehatan tubuh disebut simbiotik. Adapun jenis-jenis probiotik. Probiotik sebagai mikroorganisme hidup yang menghuni saluran pencernaan kita hadir dalam berbagai bentuk dan spesies yang berbeda. Mengetahui pula jenis-jenis probiotik ini penting untuk memahami manfaat dan pilihan yang tepat dalam menjaga kesehatan kita. Maka dari itu, mari kita mulai menjelajahi dunia probiotik yang beragam ini. Pertama, Lactobacillus. Lactobacillus adalah salah satu jenis probiotik yang paling umum dan terkenal. Bakteri ini dapat ditemukan dalam berbagai produk fermentasi seperti yogurt, kefir, dan kimchi. Lactobacillus memiliki kemampuan untuk menghasilkan asam laktat yang membantu menjaga keseimbangan asam dalam saluran pencernaan. Beberapa spesies Lactobacillus yang umum termasuk Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, dan Lactobacillus casei. Kedua, Bifidobacterium. Bifidobacterium adalah probiotik lain yang sering dijumpai dalam saluran pencernaan kita. Mereka dominan di usus besar dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan mikrobiota usus. Bifidobacterium membantu dalam mencerna serat dan menghasilkan senyawa yang mendukung kesehatan usus. Beberapa spesies Bifidobacterium yang umum termasuk Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, dan Bifidobacterium breve. Ketiga, Saccharomyces boulardii. Saccharomyces boulardii adalah jenis probiotik yang berbeda dari Lactobacillus dan Bifidobacterium. Ini adalah ragi non-bakteri yang telah terbukti efektif dalam mengatasi masalah pencernaan seperti diare terkait antibiotik, infeksi C. difficile, dan sindrom iritasi usus. Saccharomyces boulardii juga dapat membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. 4. Streptococcus thermophilus. Streptococcus thermophilus adalah probiotik yang umumnya digunakan dalam produksi yogurt dan produk susu fermentasi lainnya. Bakteri ini membantu meningkatkan pencernaan laktosa dan memiliki efek positif pada kesehatan saluran pencernaan. Streptococcus thermophilus juga bekerja sinergis dengan Lactobacillus untuk memberikan manfaat kesehatan. Kemudian terakhir, Lactococcus lactis. Lactococcus lactis adalah jenis probiotik yang sering digunakan dalam proses fermentasi makanan seperti pembuatan keju dan yogurt. Bakteri ini membantu meningkatkan kualitas produk fermentasi dan juga memberikan manfaat kesehatan bagi seluruh pencernaan. Selanjutnya, probiotik sebagai antibiotik.
alternatif. Probiotik menghasilkan bakteriosin yang memiliki manfaat atau berperan sebagai pembunuh bakteri patogen saluran pencernaan hewan dan manusia. Probiotik dapat menghasilkan berbagai senyawa yang menghambat pertumbuhan bakteri patogen atau bakteri jahat, antara lain asam amino organik atau asam laktat dan asam asetat, bakteriosin dan reuterin. Asam organik tidak hanya menurunkan pH yang dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri patogen atau bakteri jahat, tetapi dapat juga menjadi racun bagi mikroba patogen. Probiotik juga dapat dimanfaatkan dalam bidang budidaya, dalam produk pangan, dan dalam kesehatan. Berikut beberapa manfaat probiotik. Yang pertama, penggunaan probiotik di dalam bidang budidaya. Bermanfaat untuk keseimbangan mikroba dan pengendalian patogen dalam saluran pencernaan, kualitas air, serta lingkungan perairan. Yang kedua, penggunaan probiotik dalam produk pangan dimanfaatkan dalam produk susu seperti yogurt, keju, butter, krim, mayones, kefir, dan minuman susu asam lainnya. Yang ketiga, dalam kesehatan, yaitu ada membantu proses pencernaan. Mikroorganisme usus yang baik dapat menghasilkan asam lemak yang sederhana dengan membantu proses memecah serat yang sulit dicerna. Kemudian, probiotik meningkatkan kekebalan tubuh. Probiotik asam laktat hidup di dalam usus membentuk koloni untuk menghasilkan asam laktat. Asam laktat ini memiliki kemampuan untuk menjaga atau meningkatkan keseimbangan usus dan sistem kekebalan tubuh. Kemudian, probiotik menghasilkan bakteriosin. Bakteriosin ini dapat digunakan sebagai antibiotik alternatif dan fungsi lainnya sebagai pengawet alami pada pangan karena mampu mencegah pembusukan pangan dengan menghambat pertumbuhan bakteri pada saluran pencernaan. Kriteria probiotik yang efektif. 1. Memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi inang. 2. Tidak bersifat menimbulkan penyakit. 3. Tidak beracun. 4. Mengandung mikroorganisme hidup. 5. Mampu bertahan hidup dalam saluran pencernaan. 6. Dapat bertahan hidup selama dalam penyimpanan dan umur simpan. 7. Memiliki sifat sensori yang baik. Prinsip kerja probiotik. Yang pertama, prinsip kerja probiotik di bidang pangan. Memanfaatkan kemampuan mikroorganisme dengan menghancurkan rantai panjang karbohidrat, protein, dan lemak. Mikroorganisme mengandung enzim khusus untuk memutus ikatan. Akibat putusnya ikatan, mengubah makanan yang mengandung molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Pemutusan ikatan memungkinkan makanan lebih mudah diserap di saluran pencernaan. Yang kedua, prinsip kerja probiotik di bidang budidaya. Bakteri probiotik dapat meningkatkan dan menjaga kualitas air, yaitu melalui oksidasi senyawa organik. Senyawa tersebut terbentuk dari limbah makanan, feses, plankton, dan organisme mati. Mekanisme kerja probiotik untuk melindungi atau memperbaiki kondisi inang termasuk menghambat pertumbuhan bakteri patogen dengan berbagai cara, yaitu produksi zat penghambat. Probiotik dapat menghasilkan zat yang menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan gram negatif. Zat ini termasuk asam organik, hidrogen peroksida, H2O2, bakteriosin, reuterin, mampu mencegah tidak hanya bakteri hidup tetapi juga produksi racun. Mencegah perlekatan bakteri patogen dengan bersaing, memperebutkan tempat perletakan ke permukaan mukosa saluran pencernaan. Bakteri menguntungkan. Probiotik memperebutkan nutrisi dengan bakteri patogen untuk mendapatkan nutrisi saluran pencernaan. Bakteri asam laktat mengubah glukosa menjadi asam laktat yang menurunkan pH lingkungan dalam kondisi pH rendah dan kondisi asam, mencegah
pertumbuhan spesies bakteri patogen, sehingga probiotik dapat mengurangi jumlah bakteri patogen pada saluran pencernaan sehingga penggunaan probiotik lebih efektif dan lebih baik. Hubungan probiotik dan prebiotik. Ketika berbicara tentang probiotik dan prebiotik, seringkali kita menyadari bahwa keduanya memiliki kata biotik yang sama. Namun, apakah arti dan hubungan antara kedua istilah ini? Probiotik merujuk pada mikroorganisme hidup yang menghuni saluran pencernaan kita dan memberikan manfaat kesehatan. Mereka adalah bakteri baik yang membantu menjaga keseimbangan mikroba usus kita. Contoh umum probiotik adalah Lactobacillus dan Bifidobacteria. Di sisi lain, prebiotik merujuk pada serat pangan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh kita. Prebiotik bertindak sebagai makanan bagi probiotik. Ketika kita mengkonsumsi prebiotik, serat ini mencapai usus besar tanpa dicerna dan menjadi sumber makanan bagi bakteri baik. Seperti probiotik, contoh umum prebiotik adalah inulin, buah-buahan, Fructooligosarides atau FOS, dan Galactoligosarides atau GOS. Hubungan antara probiotik dan prebiotik terletak pada sinergi mereka. Prebiotik memberikan makanan bagi probiotik, membantu mereka berkembang biak dan bertahan hidup di saluran pencernaan kita. Dengan adanya prebiotik, probiotik dapat menghasilkan senyawa bioaktif seperti asam lemak, rantai yang pendek, yang memberikan manfaat kesehatan tambahan bagi kita. Dalam hal ini, prebiotik berfungsi sebagai pupuk yang mendukung pertumbuhan dan aktivitas probiotik. Dalam kombinasi, probiotik dan prebiotik bekerja sama untuk meningkatkan kesehatan usus kita. Mereka membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus, meningkatkan pencernaan, menguatkan sistem kekebalan tubuh, dan bahkan dapat memberikan manfaat psikologis, seperti mengurangi stres dan kecemasan. Maka dari itu, probiotik dan prebiotik memiliki hubungan simbiosis yang penting dalam menjaga kesehatan usus kita. Dengan mengkonsumsi makanan atau suplemen yang mengandung kedua komponen ini, kita dapat memaksimalkan manfaat kesehatan yang ditawarkan oleh mikroorganisme baik dalam saluran pencernaan kita. Dampak probiotik terhadap kesehatan. Probiotik telah menjadi fokus utama dalam penelitian kesehatan dalam beberapa dekade terakhir. Mikroorganisme baik ini tidak hanya berperan penting dalam menjaga keseimbangan mikrobiota usus kita, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak utama yang probiotik berikan kepada tubuh kita. Yang pertama, irritable bowel syndrome. Mengurangi gejala saluran cerna seperti konstipasi, diare non-patogenik, flatulensi, kram, nafas yang berbau penyebab dari gangguan pencernaan, mekanisme perubahan populasi atau aktivitas dari mikroflora usus. Yang kedua, intoleran terhadap laktosa. Mekanisme pemindahan laktase yang diproduksi oleh mikroba pada usus halus. Yang ketiga, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Probiotik dapat memberikan dukungan yang signifikan bagi sistem kekebalan tubuh kita. Mereka merangsang produk sel-sel kekebalan seperti sel natural killer dan limfosit yang membantu melawan infeksi dan penyakit. Probiotik juga dapat mengatur respon imun tubuh, membantu mengurangi risiko alergi dan menyeimbangkan sistem kekebalan yang terlalu aktif. Yang keempat, tumor. Apabila terlalu banyak mengkonsumsi probiotik dapat menyebabkan tumor. Hal ini disebabkan karena terjadinya penyerapan pada mutagen, merangsang sistem imun, serta penghambatan produksi karsinogen oleh mikroflora usus. Yang kelima, diare. Probiotik sangat berdampak pada sistem pencernaan. Apabila terlalu banyak probiotik dapat menyebabkan diare karena penggunaan antibiotika. Diare yang disebabkan oleh rotavirus, colitis yang disebabkan oleh C. difficile, diare nosokomial di mana mekanismenya adalah terjadi kompetisi pengeluaran, translokasi atau efek Beryl dan meningkatkan respon imun. Damn.